Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Teknik darah mengambang, ini adalah manual yang membedah esensi hukum ruang alam semesta, menunjukkan melalui banyak bentuk bilah. Buku pertama darah mengambang adalah ringkasan. Buku kedua hingga ke-109 adalah metode pelatihan tentang 108 keajaiban. Buku ke-110 adalah ringkasan dari 108 formulir. Membedah esensi sangat sulit, revolusi hukum alam semesta, dengan bentuknya yang sempurna, sedangkan esensinya, mengharuskan seseorang untuk terus-menerus membedahnya. Bahkan 3 gambar pertama dari tablet 9 alam semesta hanya menampilkan 108 keajaiban dalam 108 tetes hujan itu. Metode rumit semacam ini, saya tidak bisa memfungsikan atau membedahnya. Saya hanya bisa menggunakan bentuk bilah untuk menjelaskan sepenuhnya 108 keajaiban ini. Pemahaman sangat sulit, dan 108 keajaiban ini, 9 pertama adalah yang termudah, 27 tengah sulit, 27 ditambah 9 pertama membentuk gambar 2 gerimis 72 terakhir adalah yang paling sulit, 72 ini ditambah 36 sebelumnya membentuk badai hujan yang sempurna. 9 pertama, meskipun mereka yang paling mudah, kecuali jika seseorang benar-benar jenius dengan pemahaman puncak dan stabilitas mental, sangat sulit untuk dilatih. Saat itu saya belajar di kota kekacauan utama selama 3000 tahun sebelum akhirnya saya menciptakan darah mengambang. Jika itu berada di alam semesta yang sebenarnya, itu akan memakan waktu setidaknya 10.000 tahun. Saya memiliki 2 nasihat ini untuk para pejuang di masa depan. 1. Jika Anda berada di kota kekacauan utama dan Anda telah berlatih selama 20 tahun tanpa memahami bentuk pedang pertama, menyerahlah pada darah mengambang. Belajarlah dari jalan lain dan pahami perlahan, jalan ini tidak cocok untuk Anda. 2. Jika Anda berada di alam semesta yang sebenarnya dan Anda telah berlatih selama 200 tahun tanpa memahami bentuk pedang pertama, mirip dengan di atas, menyerah saja. 2 baris terakhir dalam buku pertama ini membuat Luo Feng mengerutkan kening. Ya, sebelum di balkon, melihat sejumlah besar kata yang ditinggalkan oleh Lian Luo yang mengatakan dia belajar selama 3000 tahun, ini berarti butuh total 3000 tahun belajar baginya untuk mencapai ini. Belajar di kota kekacauan utama, orang bisa melihat ke atas untuk melihat hukum alam semesta yang jelas berputar, meskipun efisiensinya jauh lebih tinggi, dia masih butuh waktu selama itu. 20 tahun, Luo Feng berkata dengan lembut, memperlihatkan senyuman, jika seseorang belum memahami bentuk pedang pertama dalam 20 tahun, menyerah pada darah mengambang. Jenius mutlak, pemahaman mutlak dan stabilitas mental. Dalam hal bakat dan pemahaman, klon-klan Mosa sangat mampu. Dalam hal stabilitas dan kondisi mental, mungkin saya lebih lemah dari 2 saudara laki-laki saya. Namun setidaknya aku bisa mempertahankan ketenangan yang sangat dingin. Luo Feng berpikir, bakat, pemahaman, dan kondisi mental, ketiganya harus dianggap cukup tinggi. Bakat tubuh buminya di alam semesta yang luas dapat dianggap tidak buruk, namun tidak pernah bisa mencapai keadaan absolut yang Lian Luo bicarakan dalam manual. Tubuh klan Mosa, itu adalah tubuh yang kuat? Ini adalah pembunuh pamungkas di antara ras yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta yang luas, yang disukai oleh ruang itu sendiri. Dalam hal bakat, tidak ada satupun di antara umat manusia yang bisa menandingi klan Mosa dalam hal hukum asal-usul luar angkasa. Klan Mosa yang melatih hukum asal ruang angkasa memiliki pemahaman tercepat, bersama dengan kondisi mental Luo Feng. Kondisinya bagus. Kota kekacauan utama, energi kekacauan berputar. Di balkon tertentu dari kota kuno ini, Luo Feng berdiri, menatap ke kota yang jauh dan gurun di luar. Teknik darah mengambang dijelaskan melalui bentuk bilah. Namun bentuk bilahnya bisa dilatih dengan cepat. Luo Feng merenung, buku pertama memiliki banyak penjelasan tentang bentuk pedang. Melalui bentuk bilah yang sangat kompleks, memungkinkan seseorang untuk mengalami dan akhirnya memahami keajaiban pertama yang merupakan inti dari bentuk bilah pertama. Bilah dan pedang, keduanya adalah senjata tempur jarak dekat. Bilahnya menekankan pada penindikan. Pedang itu menekankan pada tebasan. Namun pedang ilusi yang Luo Feng gunakan bentuk dari bentuk ilusi darah. Panjang keseluruhan pedang adalah 108 cm, ujungnya 80 cm, dan lebarnya 5,3 cm. Itu memiliki beberapa perubahan dari pedang yang dia gunakan di bumi, hanya dari penampilannya orang dapat melihat bahwa pedang ini fokus pada penindikan. Ada beberapa pedang besar 2 tangan lainnya yang bahkan lebih mirip dengan pedang liar dibandingkan dengan milik Luo Feng. Setelah menggunakan pedang ilusi emas untuk waktu yang lama, mengubah ke pedang sekarang tidak terlalu sulit. Dalam hal bakat bertarung jarak dekat, terutama saat menggunakan pedang, dari 3 tubuhku, tidak diragukan lagi klan Mosa adalah yang terkuat, pikir Luo Feng. Kalau begitu, mari kita mulai.
Luo Feng duduk bersila, mengangkat kepalanya untuk melihat celah di langit yang memiliki benang kristal dan hukum asal yang berputar. Itu hanya memesona. Seperti ribuan dan puluhan ribu prajurit di kotak kekacauan utama, Luo Feng mulai belajar dengan tenang. Roh kekacauan utama memiliki efek menguntungkan pada jiwa. Namun seperti makan obat, ia kehilangan potensinya secara bertahap saat seseorang mengkonsumsi lebih banyak. Luo Feng telah berburu selama lebih dari 8 bulan. Awalnya roh membuat jiwanya terus berkembang, namun seiring berkembangnya lebih banyak, efek dari roh berkurang. Terutama dalam 2 bulan terakhir, evolusi itu sendiri hampir tidak terlihat. Betul sekali. Jika seseorang dapat berevolusi tanpa batas, daripada hanya mengandalkan roh kekacauan utama dapat membuat jiwa seseorang berevolusi menjadi abadi. Sangat disayangkan, tidak ada hal yang baik seperti itu. Tidak heran mereka semua hanya duduk dan belajar dengan tenang. Hanya pendatang baru yang akan pergi keluar kota untuk berburu. Jadi untuk banyak penguasa domain dan penguasa sektor, mereka sudah memiliki roh kekacauan utama. Tidak heran, masih ada begitu banyak binatang buas yang masih hidup di luar kota. Luo Feng duduk di balkon, menatap hukum asal yang berputar, mengalaminya. Dalam dunia internalnya, tubuh klan Mosa telah mengambil bentuk Luo Feng berpakaian hitam, memegang pedang merah tua. Bila ini adalah sesuatu yang Babata ciptakan dari menggunakan beberapa mesin dan paduan di dalam ruang penyimpanannya. Tanpa sifat khusus, itu adalah bila paduan yang sangat sederhana, sepenuhnya memenuhi kondisi manual darah mengambang. Ci. Di dalam Luo Feng yang berpakaian hitam, 10.081 kristal kehidupan yang muncul memiliki ukiran emas yang sangat rumit pada mereka semua. Ukiran bercahaya ini memancarkan resonansi dan riak dengan ruang alam semesta itu sendiri. Jadi, lebih dari 1000 gambar muncul, bentuk bilahnya luar biasa. Klan Mosa secara alami cenderung menggunakan senjata pertempuran jarak dekat, terutama bentuk badai yang diresapi dengan undang-undang asal luar angkasa, itu cocok untuk keterampilan seperti itu. Tidak benar. Seharusnya begini. Ya, sangat bagus. Luo Feng berpakaian hitam dan Luo Feng sendiri memiliki jiwa yang sama. Keduanya secara alami melihat pemisahan ruang dan hukum asal alam semesta yang berputar bersama, mengalaminya dan melepaskan bentuk bilah. Tubuh bumi Luo Feng sendiri kadang-kadang akan bercermin pada tablet 9 alam semesta dan manual di dalam alam semesta virtual. Waktu berlalu, hari-hari berlalu. Meskipun Luo Feng telah melewati jembatan surgawi tingkat 1 dan menerima kesempatan lain untuk mempelajari tablet itu, dia tidak terburu-buru untuk segera pergi. Menurut penjelasan dalam manual darah mengambang, setiap kesempatan untuk belajar harus digenggam dan dihargai, seseorang tidak bisa membuang waktu di dalamnya. Seseorang pertama-tama harus benar-benar memahami dan memahami semuanya dari sebelumnya, dan terus merenungkan dan belajar. Hanya ketika mereka pergi dengan banyak pertanyaan dan keraguan lagi, mereka harus melihat tablet itu sekali lagi. Seperti yang akan direnungkan untuk waktu yang lama, dengan sejumlah besar pertanyaan, melihat tablet akan dengan mudah menjawab sebagian besar, memahami lebih banyak dari sebelumnya. Cara ini, efisiensi itu tinggi. Bagaimanapun, kesempatan untuk mempelajari tablet 9 alam semesta terbatas. China 2075 tanggal 9 Juni Luo Feng memperoleh manual darah mengambang dan memulai pelatihannya di kota kekacauan utama. Tahun 2075 September, Gu Siluo melewati level 1 di jembatan, dan setelah beberapa hari, Long Yun juga melewati level 1. Tahun 76 Januari, Luo Feng memasuki kediaman pemimpin kota dan mulai mempelajari tablet lagi. Dia menghabiskan 7 hari, terus-menerus memahami jawaban atas pertanyaannya tentang bentuk pedang pertama di benaknya, dan bahkan merasakan sesuatu yang istimewa. Tablet 9 alam semesta sepenuhnya untuk membawa seseorang ke dalam hukum asal-usul ruang angkasa itu sendiri. Tahun 76 hingga 77, Pangeran Mankawuka, Qian Sui dari saudara yang jenius banyak dari awal absolut semuanya telah melewati level 1. Meskipun sepertinya Wuka, Qian Sui dan yang lainnya lambat. Sebenarnya waktu di alam semesta primal mengalir lebih lambat, Cina telah melihat 3 tahun berlalu, namun di kota kekacauan utama, hanya 1 yang telah berlalu. Sebenarnya, Wuka, Qian Sui dan yang lainnya tidak lebih lambat dari Luo Feng bahkan selama 1 tahun. Selama tahun kedua dan ketiga di kota kekacauan primal, wilayah surga dan tanah, para jenius wilayah fase terakhir mulai melewati semua tingkat 1. Kumpulan 1000 jenius ini, dengan hanya sedikit lebih dari 800 yang selamat, yang terakhir melewati level 1 adalah pada akhir tahun keempat. Di dalam kota kekacauan utama, para jenius lainnya mulai hidup, semuanya sering keluar dan kemudian menyadari efeknya berkurang. Semua orang perlahan mulai berhenti keluar untuk berburu binatang buas. Hanya sesekali keluar untuk menggunakannya sebagai subjek tes untuk pemahaman mereka. Semua orang menghabiskan waktu mereka duduk di balkon. Di alam semesta yang sebenarnya,
Cina tahun 2082 Agustus, putra Luo Feng yang lebih tua, Luo Ping, telah menikah dan memiliki seorang anak di tahun yang sama. Lagi pula selama era dasar, banyak yang biasanya menikah pada usia 19 tahun, dan tahun ini, Luo Ping sudah berusia 22 tahun. Luo Feng terdiam. Dia sudah menjadi kakek. Tahun 86, pangkalan bumi mulai berkembang, karena sudah lebih dari 20 tahun sejak insiden binatang menelan. Selama 20 tahun ini, dengan eselon atas bumi tidak mengendalikan masa dan kelahiran, banyak yang didorong untuk memiliki lebih banyak anak. Karena kemanusiaan dalam bahaya sebelumnya, lebih baik memiliki lebih banyak anak. Namun sekarang, setelah bumi mulai berinteraksi lebih banyak dengan alam semesta, menemukan betapa luasnya itu dengan triliunan ras lain, manusia bumi terlalu sedikit, tentu saja mereka tidak akan mengendalikannya. Dan dengan kemajuan teknologi pada tingkat yang ekstrim, memberi makan dan menampung semua orang menjadi hal yang jauh lebih mudah untuk dilakukan. Tahun 88, manusia bumi, mereka menempati lebih banyak wilayah, manusia bumi juga semakin kuat. Sebenarnya, alasan dibalik mengapa mereka tidak pernah sepenuhnya membunuh semua binatang buas bagi manusia bumi, mereka adalah tempat pelatihan yang sempurna bagi para petarung. Tahun 89, putra Luo Feng yang lebih kecil, Luo Hai, mulai memasuki alam semesta untuk menjelajah. Putra sulungnya Luo Ping lebih mantap, namun Luo Hai memuja ayahnya dan pergi ke alam semesta untuk menjelajah. Luo Feng tidak bisa menahannya, dia hanya bisa mengaturnya untuk memasuki dojo Ganwu. Tahun 92, manusia bumi, di Pasifik, Samudra Hindia dan banyak samudra lainnya, beberapa kota besar yang dibangun di pulau-pulau dibangun. Ini mewakili manusia bumi yang akhirnya memasuki wilayah laut. Tahun 99, ekspedisi ke Mars dimulai. Tentu saja hal yang paling menakjubkan bagi Luo Feng adalah tahun Cina 2103, cucunya sendiri, juga putra Luo Ping dari sebelum pernikahannya, juga menikah. Tuhanku. Jika ini terus berlanjut, waktunya di kota kekacauan utama adalah lebih dari 30 tahun, waktu alam semesta yang sebenarnya adalah lebih dari 100 tahun. 100 tahun, dia takut cicit dan cicitnya sendiri akan lahir saat itu. Tidak heran, makhluk purba ini setelah triliunan tahun, memiliki triliunan dalam keluarga kekaisaran mereka. Kota kekacauan utama. Karena tanah suci umat manusia telah ada selama triliunan tahun, hampir tidak ada perubahan dalam 10 tahun ini. Energi kekacauan masih menelannya, masih ada banyak prajurit di balkon mereka. Jika ada kamera yang merekam gambar selama 10 tahun terakhir, orang akan menyadari bahwa mayoritas prajurit tidak bergerak sama sekali. Dia datang. Di udara di atas kota kekacauan utama berdiri dua siluet yang tampak kuat. Salah satunya adalah manusia kera dengan baju besi emas, matanya tampak seperti bisa melihat menembus ruang angkasa itu sendiri. Di sampingnya ada pria lain yang sedikit lebih kurus dengan kulit pucat dengan baju besi putih dengan dua tanduk hitam. Ruang di sekelilingnya tampak melengkung, hal yang paling aneh adalah dia menutup matanya. Rumble. Di kejauhan sebuah kapal alam semesta busur biru tua muncul. Benar Yan, Tongnan? Sebuah suara yang jelas terdengar. Mengenakan baju besi biru tua, dengan rambut panjang ungu, seorang wanita cantik terbang keluar dari pintu kabin saat kapal di belakangnya menghilang. Giok, suara Truyan ceria. Pria kurus berjubah putih yang matanya tertutup itu juga tersenyum dan berteriak, "Jade, sudah lama. Kalian berdua telah tinggal di kota kekacauan utama dan belajar, bahkan jarang memasuki alam semesta virtual. Dan aku pernah berada di alam semesta yang sebenarnya, bagaimana kita bisa bertemu?" Jade tersenyum. Seluruh keberadaannya hampir seperti patung batu giok, memberikan perasaan melamun yang jelas, hampir seperti dia tidak berada di ruang dan waktu yang sama-sama sekali. "Datanglah ke tempat saya tinggal." Pria kurus berjubah putih itu tersenyum. Dalam sekejap, dalam konstruksi yang aneh, di mana cahaya dan kegelapan sangat harmonis. Kaisar Yan sejati, Kaisar Tongnan dan Kaisar Giok, ketiganya adalah makhluk absolut dengan kekuatan tinggi di alam semesta virtual, mereka duduk mengelilingi satu sama lain. "Cici, rasanya enak." Jade mengangkat gelas anggur kristal dan menyesapnya. Cairan yang memiliki bintang-bintang yang mengambang dan berputar di dalamnya ini terlihat sangat indah. "Haha, untuk bisa meminum galaksi bintang 5 ini, aku sudah mendapatkan beberapa manfaat dari Jade." Truyan dengan kuat menelan cairan anggur dalam satu tegukan dan menggosok dagunya dengan lembut setelahnya. Matanya menatap lebar, dia melengkapi, "Tongnan orang buta ini sangat picik. Dia telah bersamaku selama lebih dari 100 juta tahun, dan hanya membiarkanku minum sekali ini saja." "Itu sangat mahal," Tongnan berkata dengan lembut, "kamu baru saja minum 30.000 elemen campuran. Jangan terlalu picik, beri aku lagi." Saat itu ketika Anda berada di area rahasia alam semesta, Anda mendapatkan cukup banyak. Namun, hanya minum sedikit anggur membuat Anda merasa terjepit.
Truyan tertawa dan mengejek, meraih botol itu lagi. Silinder yang sepenuhnya hitam ada di atas meja. Kaisar Tongnan bahkan tidak menghentikannya, membiarkan Truyan mengambilnya. "Ceka," Truyan melirik Kaisar Giok, "Jade, reputasimu masih lebih besar." Kaisar Giok tersenyum dan menatap Kaisar Tongnan. Sebagai makhluk abadi yang telah ada begitu lama, bahkan jika mereka membantu keluarga mereka hidup selama 1000 era, seiring waktu mengalir seperti sungai, orang-orang terdekat mereka semua masih mati. Oleh karena itu, Kaisar yang sejati, Kaisar Giok, dan Kaisar Tongnan tidak memiliki keluarga yang tersisa. Bagi mereka, teman-teman yang telah melalui suka dan duka bersama mereka adalah keluarga mereka. Benar Yan, Tongnan, Jade, mereka semua dulunya adalah sebuah tim, mereka adalah teman baik dalam situasi hidup dan mati. Mereka mengalami bahaya berkali-kali, ikatan mereka dalam, terutama antara Tongnan dan Jade. Keduanya bahkan memiliki jejak romansa. Namun keduanya tidak pernah benar-benar menindaklanjutinya, meskipun mereka memahami pikiran satu sama lain, mereka tetap menjaga jarak. Mereka juga sudah terbiasa dengan perasaan ini. Bagaimanapun, mereka adalah teman dan mitra yang baik. "Kedatanganmu kali ini untuk?" Kaisar Tongnan bertanya. "Atas perintah Ksatria." Jade tersenyum. "Ksatria 9 bilah?" Truyan bertanya dengan kaget, "Apa yang dilakukan Ksatria itu di sini?" Ksatria itu sangat memperhatikan angkatan baru ini. Mereka harus tinggal di kota kekacauan utama selama lebih dari 30 tahun, dan sepertiga dari waktu telah berlalu. Karena itu, seharusnya sudah ada beberapa kemajuan yang pasti. Jade tersenyum, dan Ksatria itu sendiri hanya akan datang pada hari terakhir untuk menerima kelompok baru ini. Adapun pengawasan reguler, tentu saja dia akan mengirim orang-orang di bawahnya. "Oleh karena itu saya datang." Tongnan si buta mengangguk, benar, kelompok baru ini diterima oleh 9 ksatria pedang. Jika seorang prajurit yang kuat muncul, dia akan berada di bawah 9 ksatria pedang. Benar. Jade tersenyum, meskipun peluang kelompok ini untuk menjadi abadi sangat rendah, seharusnya masih ada beberapa. Dengan bakat mereka dan pengasuhan berat perusahaan alam semesta virtual kami, saat mereka menjadi abadi, mereka pasti akan menjadi lebih dari biasanya. Secara alami ksatria harus memperhatikan bawahannya di masa depan. Petik 2. Untuk setiap pertempuran jenius dan pertempuran prajurit, perusahaan alam semesta virtual akan mengirim seorang ksatria untuk menjadi tuan rumah. Siapapun yang menjadi tuan rumah, setiap jenius yang kemudian menjadi abadi kemudian akan diatur untuk berada di bawah tuan rumah itu. Jika tidak ada alasan seperti itu, dengan status ksatria, apakah dia perlu mengirim kelompok baru ke kota kekacauan utama dan kemudian secara pribadi menerimanya lagi? Batch baru ini tidak buruk, terutama Bolan itu. Setengah tahun yang lalu dia sudah menyelesaikan level 4. Kaisar Tongnan mengangkat gelas anggurnya, dengan lembut menyesap, dari yang lain, 7 dari mereka telah melewati tingkat 2. Sisanya hanya melewati level 1 sejauh ini. 7 ini adalah Gusi Luo, Long Yun, Jia Laixi, Tao, Qian Sui, Wuka dan Rong Jun. Rong Jun menembus level 2 di tahun keempat. Truyan tersenyum, Tao melakukannya di tahun ke-7. Gusi Luo, Long Yun, Jia Laixi semuanya melewati level 2 di 8 mereka. Wuka dan Qian Sui di urutan ke-9. Jade tersenyum, aku tahu. Dalam hal kekuatan, Bolan adalah nomor 1 dan Rong Jun adalah nomor 2. 6 di belakang mereka. Tao, Gusi Luo, Long Yun, Jia Laixi, Wuka dan Qian Sui tidak memiliki perbedaan level yang besar. Mungkin, kapak darah Tao memimpin sedikit. Benar, bukankah ada Luo Feng dengan performa bagus sebelumnya? Tidak jelas. Tongnan menggelengkan kepalanya, Yan sejati pasti tahu. Dia mengawasi bajingan itu. Benar Yan. Jade memandang prajurit manusia kera itu. Luo Feng ini. Benar Yan menggosok dagunya, dan kemudian kepalanya. Dia mengerutkan kening, bagaimana saya mengatakannya. Saat pertama kali datang, penampilannya bagus. Namun, 10 tahun ini sangat aneh. Pang ini menghabiskan beberapa waktu berburu binatang di luar. Setelah itu dia duduk di balkon belajar. Dia belum pernah mencoba jembatan. Jade mengangguk, tersenyum, aku datang kali ini khusus untuk mengamati mereka, target pertama adalah Bolan. Satria itu juga melengkapi Bolan. Setiap tingkat jembatan surgawi semakin sulit. Kesulitan meningkat dalam rasio peracikan. Saya awalnya berpikir bahwa dia akan membutuhkan waktu 20 tahun untuk lulus level keempat. Siapa yang mengira dia akan melakukannya dalam 10 sebagai gantinya? Jade berseru dan tersenyum, yang kedua adalah Rong Jun, dia nomor 2 di angkatan ini. Saya memperkirakan dia akan melewati level 3 dalam beberapa tahun ini. Petik 2. Benar. Tongnan dan Truyan mengangguk. 4 tahun setelah datang ke kota kekacauan primal dan melewati level 2. Apalagi tahun ini, dia sudah mencoba 2 kali, dia tidak jauh dari lulus level 3.
Truyan tertawa, dan dengan pemimpin negara alam semesta Yuan Chen sebagai guru pribadinya, bagaimana peningkatannya bisa lambat? Meskipun mereka memuji Rong Jun, di dalam dia masih belum puas. Itu karena Rong Jun dan bulan keduanya bukan dari Sekte 9 Alam Semesta. Luo Feng, sekte saya sedang mempelajari darah mengambang, apakah itu kesalahan? Membedah esensi hukum ruang alam semesta sangat sulit, apakah itu membuatnya bingung? Benarian khawatir di dalam. Pergi ke jalan yang salah adalah buang-buang waktu. Jika dia tidak melewati jalan itu, maka Luo Feng akan membuang waktu 10 tahun. Kaisar Giok, di bawah perintah 9 ksatria pedang telah datang untuk mengamati kelompok baru. Dengan kekuatan Kaisar Giok, mengamati mereka dari jauh bukanlah masalah sama sekali. Batch baru ini bahkan tidak akan mendeteksi atau merasakannya. Bolan ini benar-benar tidak buruk, memang jenius nomor 1 dari 10 juta tahun. Giok melayang di atas di tengah energi kekacauan. Melihat pelatihan Bolan yang jauh di gurun, tatapan Bolan tegas dan kuat, seolah-olah tidak ada yang bisa memengaruhinya. Rong Jun ini adalah pejuang yang terlahir secara alami. Namun, bagaimana dengan dia yang menarik kedua pemimpin negara itu? Jade berdiri di udara, mengamati balkon lain yang jauh. Rong Jun dengan kaki telanjang berambut berantakan itu sedang berlatih wujudnya, sesekali melihat ke atas untuk mengamati hukum alam semesta yang berputar. Long Yun, dia sangat mantap. Jika dia bisa menggunakan kekuatannya, masa depannya tidak terbatas. Wuka memang jenius dari generasi Manka. Bakat pertempurannya tidak jauh dari Rong Jun. Jade perlahan mengamati setiap batch baru, membuat pengurangan di dalam dan bersiap-siap untuk kembali dan melapor ke 9 Blade Knight. Ini Luo Feng. Jade berjalan di dalam gang kota kekacauan utama. Melihat ke balkon yang tidak terlalu jauh, ada seorang pemuda kulit hitam dengan baju besi abu-abu gelap yang matanya tertutup dan tidak bergerak. 10 tahun waktu telah menyebabkan rambutnya tumbuh panjang dan menutupi bahunya. Apakah ruang kerjanya mencapai garpu? Kaisar Giok berpikir. Prajurit alam semesta yang mempelajari hukum asal alam semesta kadang-kadang akan membuat kesalahan dalam studi mereka. Terkadang mereka baru menyadari kesalahan mereka setelah beberapa tahun. Adapun mencapai garpu dalam penelitian ini, di alam semesta yang luas, banyak ras prajurit semuanya sering melihat ini. Mereka tidak takut dengan garpu ini. Mereka hanya takut salah belok dan tidak menyadarinya. 30 tahun ini adalah 30 tahunmu yang paling berharga, bajingan kecil, semua yang terbaik. Kaisar Giok berbalik dan pergi. Di balkon itu, Luo Feng duduk bersila, tidak ada yang tahu itu di dunia internalnya. Klan Mosa terlibat dalam pelatihan gila berulang-ulang. Selama total 10 tahun, klan Mosa bahkan tidak pernah berhenti berlatih. Dia tenggelam dalam sensasi membedah esensi hukum asal alam semesta dan bahkan tidak merasakan aliran waktu. Gemuruh, di balkon, energi di sekitar Luo Feng yang duduk dengan tenang bersila bergetar, debu menyebar dan dia membuka matanya. Hua, dia berdiri sepenuhnya. Saat dia menatap ke kejauhan, kota kekacauan utama masih persis sama, waktu sama sekali tidak meninggalkan jejak sama sekali. Berapa lama aku berlatih kali ini? Luo Feng bertanya. Kali ini lebih lama dari sebelumnya, 3 tahun 9 bulan. Balas babat. Luo Feng dengan lembut melambaikan tangannya, meninggalkan jejak telapak tangan di angkasa. Dia tersenyum, jika saya tidak dapat memahami ini dalam 20 tahun, saya harus menyerah? Untungnya itu hanya 10 tahun, saya telah menghabiskan 10 tahun untuk akhirnya benar-benar memahami bentuk bila pertama. Setidaknya aku punya hak untuk melatih darah mengambang ini, aku harus mencoba jembatan surgawi. Alam semesta virtual, jembatan surgawi. Mengenakan baju besi lengkap dan sepatu bot, Luo Feng muncul di tengah pulau, menyebabkan penjaga Bevin terkejut ketika dia melihat ke atas, tersenyum, sudah sekitar 10 tahun, kenapa kamu tidak datang sama sekali? Rekan-rekan Anda semua mencoba beberapa kali setiap tahun. Petik 2. Saya tidak ingin terganggu dari pelatihan. Luo Feng tersenyum dan berjalan mendekat. Penjaga Bevin terkejut ketika dia melihat pemuda berambut hitam itu. Dia merasa Luo Feng tidak sama seperti sebelumnya. Saya ingin mencoba jembatan 9 alam semesta, bisakah saya masuk sekarang? Luo Feng bertanya. Tidak ada seorang pun di jembatan 9 alam semesta sekarang. Penjaga Bevin tersenyum. Terima kasih. Setiap langkah Luo Feng, meninggalkan jejak gambar, sementara wujud aslinya telah mencapai jembatan 9 alam semesta itu sendiri. Dia merasa berbeda dari sebelumnya. Penjaga Bevin bergumam. 9 jembatan surgawi alam semesta, dibangun di atas lautan luas, mencapai jauh melewati cakrawala. Luo Feng sudah melewati level 1 maka dia bisa terbang langsung menuju level 2. Di akhir, ada kabut awan besar, dari kabut terdengar suara, pilih lawan Anda dapat memilih pejuang, pengontrol pembaca roh atau penghipnotis. Pilih siapa saja dan menangkan lawan Anda dan Anda akan menyelesaikan level kedua Anda.
Saya memilih. Luo Feng perlahan turun dari udara, mendarat dengan kuat di jembatan Fighter. Cairan hitam terbang keluar dari kabut dan dengan cepat berkumpul dan membentuk orang misterius yang mengenakan topeng dengan baju besi hitam. Pria misterius ini membawa dua bilah, dia sedikit lebih tinggi dan lebih besar dari Luo Feng dan dia memancarkan aura yang kuat saat dia menatap dingin ke arah Luo Feng. Cici, Luo Feng menggunakan tangan kanannya untuk mengusap dahinya. Energi bilah di sekitar tangannya sangat tajam. Dengan kuas, ia segera memotong rambut panjangnya, kembali ke gaya rambut panjang 3 inci dari sebelumnya. Apapun penampilannya di dunia nyata, alam semesta virtual juga akan secara otomatis mensimulasikan. Aku benar-benar tidak terbiasa dengan rambut panjang. Luo Feng tersenyum. HMPH, pria misterius yang membawa dua bilah menatap dingin ke arah Luo Feng, keluarkan senjatamu. Aku akan memuaskanmu. Luo Feng tersenyum. Dua senjata segera muncul di tangannya. Di kirinya ada perisai bermata 6, perisai kosong mutlak dan di kanannya adalah pisau bayangan darah, pisau bayangan emas. Ya, Luo Feng akan menggunakan teknik pedangnya sendiri untuk melewati level 2. Setelah memahami keajaiban dasar pertama hukum alam semesta, apakah itu persenjataan Nansen atau teknik pedang, itu bisa digunakan dengan apa saja. Ini hanyalah sebuah jalan, begitu seseorang memahami jalannya, ia dapat dengan cepat menggabungkannya dengan berbagai senjata dan teknik. HMPH, pria berpakaian hitam itu mendengus dan dengan desir, dia segera mendarat dengan keras di jembatan. Dia bergegas menuju Luo Feng, hampir seperti kilat saat dia mengacungkan kedua pedangnya. Mata Luo Feng berkilauan dengan kegilaan dan semangat bertarungnya yang gila meledak. Gemuruh, Luo Feng bergegas maju, meninggalkan sebuah gambar di tanah sementara yang lain muncul di hadapan pria berbaju hitam itu. Mengubur, matanya menusuk. Dengan raungan, bilah bayangan darah di tangan kanannya menebas dengan kekuatan yang kuat. Itu hampir seperti membelah pegunungan atau bahkan lautan, tepat ke arah pria berbaju hitam itu. Sangat cepat, pria berbaju hitam itu terkejut. Dia dengan cepat menggunakan kedua bilah di tangannya untuk memblokirnya. Peng! Pria berbaju hitam itu terbentur begitu keras sehingga dia berlutut di tanah dengan satu lutut dan meluncur ke belakang. Weng! Ketika lututnya menyentuh tanah, itu menyebabkan jembatan sedikit bergetar. Pedang yang sangat kuat, pria lapis baja hitam itu terkejut. Setelah itu dia berdiri dengan keras. Pria lapis baja hitam itu terbang dan 6 gambar muncul di udara. Semuanya menggunakan dua bilah. Hal yang paling aneh, mereka semua tampaknya melepaskan teknik yang berbeda secara bersamaan menyerang Luo Feng. Haha, Luo Feng benar-benar tertawa terbahak-bahak dan bergegas masuk, akhir dunia. Siu, bilah bayangan darah di tangannya meninggalkan gambar kabur di udara. Itu menebas 6 gambar dan menyebabkan 6 pria lapis baja hitam segera terbang mundur dan hancur, hanya menyisakan satu tubuh asli. Kebencian, Luo Feng segera muncul di atas pria lapis baja hitam itu. Lengan kanannya membengkok dengan keras, menyebabkan armor melebar. Otot-otot yang muncul melalui baju besi itu tampak seperti batang baja yang diperkuat, tampaknya sangat kuat. Dengan kilatan kegilaan, bilah ini segera menebas, pria lapis baja hitam itu hampir tidak bisa menahannya dengan kedua bilahnya. Gemuruh, pria lapis baja hitam itu segera dijatuhkan ke bawah. Dengan benturan keras, dia menabrak jembatan. Dia tidak bisa tidak memuntahkan darah segar, dan kemudian mendarat di dalam lautan yang dipenuhi kabut. Aku tidak percaya. Dari laut dia meraung dan melayang kembali ke langit. Luo Feng bergegas kembali ke jembatan dan tersenyum lebar, aku akan mengalahkan keyakinanmu. Ilusi, mimpi buruk, kebencian, termenung, mengubur, surga berakhir. Luo Feng hampir seperti petarung yang sulit diikuti. Gerakan aneh itu muncul lagi di hadapan pria berbaju hitam itu, dan setiap bilahnya sulit diterima. Baik itu ganas dan gila atau sulit diprediksi, hal yang paling aneh adalah, setiap bentuk pedang sangat menakutkan dan bercampur aduk. Itu membuat pria lapis baja hitam tidak punya cara untuk melawan. Mengandalkan 6 gerakan ini akan membutuhkan sedikit waktu. Luo Feng berdiri di permukaan laut, berpikir. Dia menggunakan bilah ilusi 7 klan Mosa yang telah dipelajari oleh tubuh Mosanya. 7 bilah ilusi memiliki 7 teknik secara total. Mereka adalah Nikmah, Illusion, Termenung, Berry, Dutchman's Pipe, Heaven's End dan Kebencian. Tentu saja nama-nama ini hanyalah terjemahan Luo Feng dari bahasa alam semesta. Namun, dalam bahasa Mandarin nama-nama tersebut hampir tidak mendekati arti aslinya. 7 bilah ini, tidak ada yang lebih lemah atau lebih kuat dari yang lain. Beberapa cocok untuk melawan angka, sementara yang lain cocok untuk pembunuhan. Beberapa cocok untuk pertempuran jarak dekat, sementara yang lain lebih berbasis kekuatan. Semua gerakan ini memiliki kegunaannya sendiri. Saat melatih 7 bilah ilusi, orang yang berbeda akan memiliki kekuatan yang berbeda.
Favorit Luo Feng adalah pipa orang Belanda, itu seperti memetik salah satu bunga. Kembali ketika klan Mosa mempelajari manual ilusi, itu menekankan pada teknik pipa orang Belanda ini. Langkah ini cocok untuk pembunuhan. Itu seperti menari di ujung pedang, situasi di mana seseorang akan menutup sepenuhnya dengan lawan dan menebasnya. Di alam semesta, karena para pejuang memiliki kecepatan ekstrim, bahkan para pejuang tidak akan sepenuhnya mendekati lawan. Langkah ini adalah teknik yang sangat dekat, itu dimaksudkan untuk menempel sepenuhnya pada lawanmu. Ketika pedang berbenturan dan bunga muncul, seseorang akan mengambil nyawa lawan. Karena dia telah mempelajarinya untuk waktu yang lama, gerakan ini, setelah Luo Feng memahami keajaiban pertama dari hukum ruang angkasa, dia mampu memasukkan pipa orang Belanda ini dengan keajaiban pertama ini. Karenanya dia tidak punya waktu untuk memasukkan 6 teknik 7 bilah ilusi 7 lainnya dengan keajaiban pertama. Di masa lalu, Luo Feng hanya mengandalkan 10 tahun belajar dan pemahamannya tentang hukum untuk menindas lawannya. Luo Feng turun dari udara dan mendarat di jembatan. Jika kamu ingin membunuhku, itu tidak akan semudah itu. Di udara, pria berbaju hitam yang memegang 2 bilah itu jelas-jelas dalam keadaan menyedihkan. Dia mendarat di jembatan juga, matanya tertuju pada pemuda berambut hitam. Langkah selanjutnya yang akan saya lepaskan disebut pipa orang Belanda. Luo Feng tersenyum pada pria berbaju hitam itu, bisa mati dengan gerakan ini adalah kehormatanmu. HMPH, pria berbaju hitam itu mendengus. Luo Feng segera bergegas menuju pria lapis baja hitam itu. Dia membalik cara dia memegang pedang ilusi darah, sinar busur cahaya yang sangat cepat dan bergerak bergegas ke depan. Pria berbaju hitam itu menatap dengan mata terbelalak, tidak. Weng, 2 bilah di tangannya segera menjadi gambar yang tak terhitung jumlahnya, menutupi dirinya sepenuhnya. Sial, sinar busur cahaya yang indah menebas. Memblokirnya, pria berbaju hitam itu santai sejenak dan berpikir dengan curiga, mengapa begitu ringan? Gambar kabur Luo Feng mengikuti sinar busur cahaya itu dan tiba-tiba menyala, muncul tepat di depan pria berbaju hitam itu. Pada titik ini, jarak antara mereka berdua kurang dari 2 meter. Dengan gerakan kabur yang tiba-tiba, sinar busur cahaya menyala lagi dan segera menebas pria itu. Itu sangat cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, tenggorokannya dipotong. Tebasan itu menembus dan kepalanya terbelah saat darah segar dimuntahkan. Terlalu cepat, pria berbaju hitam itu menatap dengan mata terbelalak. Bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa, dia mati dan tubuhnya kembali ke cairan hitam di dalam kabut putih. Pipa 7 bilah ilusi milik orang Belanda? Benar, ini cepat. Luo Feng membalik tangannya dan pedang itu muncul di hadapannya. Meniupnya dengan napas ringan, darah menetes dari tepi. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan, saat pipa orang Belanda itu muncul, itu mengikuti riak ruang yang paling penting. Pedang ini benar-benar cepat dan ganas. Hanya setelah memahami keajaiban pertama dari hukum ruang angkasa, pedang Luo Feng berhak disebut pipa orang Belanda. Adapun 6 teknik lainnya, mereka hanya dalam bentuk pemula. Tingkat 3, Luo Feng melihat kabut di depannya menghilang, dan menuju ke jembatan tingkat ketiga. Jembatan ketiga ini, saya tidak bisa terlalu mencolok di sini. Teknik pedangnya adalah karena kemahiran klan Mosa. Saya akan menggunakan persenjataan Nansen di tingkat ketiga, pikir Luo Feng. Teknik terkuat tubuh buminya adalah senjata roh, setelah itu dia dengan cepat terbang ke udara dan mengikuti jembatan ke tingkat ketiga, sampai ke ujung di mana orang bisa melihat. Primal Chaos City, Kaisar Tongnan melihat ke bawah. Kaisar Yan sejati, Kaisar Tongnan dan Kaisar Giok duduk bersama. Berangkat pagi-pagi sekali, benar Yan terkejut. Saya sudah berada di kota kekacauan utama selama hampir 20 hari. Apapun yang perlu saya amati, saya sudah melihatnya. Bolan dan Rong Jun adalah yang paling luar biasa, yang lain memiliki spesialisasi mereka sendiri. Kaisar Giok tersenyum, sudah waktunya untuk kembali dan menghadapi ksatria. Kaisar Tongnan mengerutkan kening. Benar Yan secara alami juga mengerutkan kening, terkejut. Ada apa? Tongnan dan Kaisar Giok tampak terkejut. Itu Luo Feng Pang, dia baru saja melewati level 2. Truyan hampir tidak bisa menahan kebahagiaannya, tersenyum, hanya tingkat 2. Jade mengangguk, dia adalah salah satu yang luar biasa. Dia seharusnya melewati level 2 lebih awal. Meskipun dia sedikit lebih lambat dari yang lain sekarang, tapi itu hanya sedikit. Wuka dan Qian Sui hanya melewati level 2 di tahun ke-9 mereka. Petik 2. Tidak, dia melewatinya menggunakan pertarungan jarak dekat. Benar kata Yan. Pertarungan jarak dekat? Tongnan dan Jade terkejut. Semua orang memiliki spesialisasi mereka. Seorang pengontrol adalah pengontrol, seorang pejuang adalah seorang pejuang. Yang kuat biasanya fokus pada apa yang mereka kuasai, dan Luo Feng adalah pengontrol.
Hanya mengandalkan pertarungan jarak dekat, dia melewati level 2. Kemampuan bertarung jarak dekat tidak lebih lemah dari Wuka atau Long Yun saat itu. Mata Jade berbinar, ayo cepat pergi ke jembatan surgawi. Ayo pergi. Tongnan juga berkata, setidaknya Jade tidak langsung beragi. Haha, aku pasti melihat sesuatu dalam dirinya sebelumnya, dia tidak rata-rata. Truyan tertawa terbahak-bahak, bergumam dalam hati. Pang ini, pertarungan jarak dekat sebanding dengan Long Yun atau Wuka, benar-benar iblis. 3 makhluk absolut mengirimkan kesadaran mereka segera ke jembatan surgawi jaringan alam semesta virtual.